الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati guru kita, sahibul masjid atau ketua masjid, Kiai Haji Kamaluddin Abbad beserta Ibu Hajah Ida beserta keluarga. Tak lupa yang saya hormati Ketua DKM Masjid Tursina Bapak Ahmadi beserta rekan-rekan yang lain pengurus DKM, iya Pak Royani dan segenap jamaah pengurus Masjid Tursina yang lain. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Para guru-guru kami yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Haji Komarudin Halim, Ustadz Abdul Nasir, dan juga Ustadz Marsan, orang tua kami Bapak Haji Aribowo, terkhusus kepada Ketua Majelis Zikir Nur Huda Bapak Ustadz Saman, dan juga yang saya hormati Bapak Ketua RW 03 Kelurahan Pondok Rajek Bapak RW Joni, Bapak RT Subeh dan RT Masyhur. Segenap jamaah, mohon maaf ya saya tidak sebut lagi satu persatu. Insya Allah mudah-mudahan walaupun tidak disebut, insya Allah mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Puji dan syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana aktivitas rutin kita setiap malam Selasa, kita melaksanakan zikir bersama dan juga takrir kitab atau kita tolabul ilmi. Kita menyempatkan dalam satu hari 24 jam yang Allah berikan waktu kepada kita isi 1 jam saja atau 2 jam saja untuk ibadah taqarrub kepada Allah. Jangan sampai waktu yang 24 jam itu nanti ketika ditanya saat per saat, detik per detik, kita nggak ada isinya, kebanyakan ngurusin urusan dunia. Jadi alhamdulillah kalau kita sudah bisa diberikan kekuatan lahir batin iman dan Islam untuk setiap hari kita di rumah menyempatkan diri taqarrub ilallah walaupun cuma 1 jam saja. Mudah-mudahan dengan wasilah 1 jam kita mendekatkan diri ke Allah, menambah cinta kita kepada Allah dan Rasulullah, dan juga Allah beserta Rasulnya mencintai kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Zikir tahlil yang tadi kita baca insya Allah itu menggetarkan aras, mudah-mudahan aras ya. Kita zikir tadi itu luar biasa kan, dengan semangat, dengan keinginan, dengan wasilah zikir itu. Kalau kita punya dosa Allah ampuni dosa kita, kalau kita punya hajat Allah kabulkan hajat kita. Makanya zikir tadi kita laksanakan dengan luar biasa, bukan dengan sekedar main ikut-ikutan saja, bukan, tapi kita niat karena Allah untuk mencari keriduan Allah, itu luar biasa. Insya Allah. Jadi zikir kalimatul haq la ilaha illallah alaiha nahya, dengan kalimat itu kita hidup, kita pegang teguh kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa alaiha namut, dan sampai kita mati pun kita tetap pegang teguh itu kalimat la ilaha illallah.
Wa 'alaiha nub'as, sampai nanti kita dibangkitkan lagi ketika kita setelah mati dibangkitkan oleh Allah, tetap kita pegang teguh. Wa 'alaiha nub'asyu, dengan kalimat la ilaha illallah mudah-mudahan kita dibangkitkan. Insyaallah taala minal aminin. Mudah-mudahan kalau kita pegang teguh itu kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita diberikan keamanan di padang mahsyar oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya sebagai umat yang istiqomah menjalankan daripada sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan bahasan kita, kitab Wasiatul Mustafa halaman ke-25 sudah sampai kepada paslon berikutnya. Sedikit mengingatkan barangkali kepada jamaah, di dalam kitab hikam, orang ngaji, orang nuntut ilmu atau ibadah apapun sebetulnya harus punya niat yang bagus. Artinya begini, semua niat saya yakin bagus, semua niat ya, cuma jangan sampai ada intrik-intrik, ada embel-embel yang lain, sehingga ketika kita meminta nanti pahala dari Allah, Allah menolak kepada kita. Ya Allah, mana pahala ngaji saya? Gitu. Jangan sampai Allah nolak seperti itu. Oh bukan, kamu nggak ada pahalanya ngaji, karena kamu ngaji itu pengen disebut orang soleh dan kamu sudah dapat di dunia. Jangan minta pahala di sini. Mengulas sedikit tadi malam juga saya sudah kupas di bagian Ustadz Marsan di Majelis Al-Falah, dan juga kemarin bulan Ramadan Idul Fitri pernah saya sampaikan. Kita diperintahkan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kepada kalian semua untuk melaksanakan ibadah kepada aku mukhlisin, dengan ikhlas, lahuddin, dalam menjalankan agama. Contoh yang pernah saya berikan, kalau kita disuguhkan satu gelas susu, ini semalam saya sudah sampaikan, kalau kita disuguhkan satu gelas susu yang murni, manis, enak, itu kita akan menerima dengan senang hati. Tapi ketika di dalam susu itu ditaruh satu sendok saja kotoran, apa ditaruh tanah atau kotoran-kotoran yang lain, disuguhkan itu, dituangkan di dalam gelas susu yang tadi, maka ketika kita tahu di situ ada kotoran, maka kita sendiri pun akan menolak, nggak akan mau. Begitupun ibadah, ketika ibadah itu sudah dibarengi dengan niat yang bukan lillahi ta'ala, maka Allah sendiri akan menolak ibadah kita. Nah, perlu kita ketahui, dalam niat melaksanakan ibadah, mencari ilmu atau ibadah yang lain itu ada 12 cabang niat. Ada 12, tapi saya nggak sampaikan semua, barangkali hanya sedikit saja. Paling tinggi nilainya dalam menuntut ilmu atau dalam hal ibadah apapun juga, itu disebutnya fi mardotillah, itu nomor 1. Mencari keridhaan Allah atau mencari kesenangan Allah. Kalau kita melakukan ini Allah senang, tapi sebaliknya kalau kita melakukan hal yang ini Allah marah. Nah, mana yang akan mendapat kesenangan dari Allah, mendapat keridhaan dari Allah? Nah, kita cari yang mendapat keridhaan. Semua kita yang hadir di sini tadi dari rumah sudah pasang niat dengan baik. Saya mencari keridhaan Allah, supaya Allah senang saya sebagai hamba menurut perintah Allah dan Rasulnya. Itu aja dari niat dari rumah. Termasuk saya menyampaikan ini, menyampaikan kalimat-kalimat, bahkan takrir kitab, itu sudah harus pasang niat. Saya menyampaikan ini dalam rangka mencari kesenangan Allah, mengenalkan asmaul husna atau asma Allah kepada jamaah semua. Ketika sudah kenal, mudah-mudahan Allah senang kepada saya dan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi nilai yang paling tinggi dalam hal menuntut ilmu adalah fi mardotillah, dalam mencari keridhaan Allah. Bayangkan kita dari rumah tadi ke sini pakai pelajaran ihsan. Artinya ihsan itu
bahwa kita dalam hal ibadah anta abudallahu ka'annaka yarahu fa illam takun yarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu ibadah, anggaplah kamu bisa melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah sedang memperhatikan kamu semua. Jadi dalam hal ibadah apapun nih, termasuk ngaji, terlebih dalam hal sholat di rumah. Makanya kalau kita lagi sholat di rumah, ibu-ibu maupun bapak-bapak gelar sejadah di rumah, pas kita berdiri di atas sejadah, ingat kita lagi diawasin Allah sholat kita. Pasang itu, pasang perasaan seperti begitu supaya ihsan kita dapat. Kalau kita berdiri di atas sejadah, pasang etikat di dalam hati kita, saya sholat hari ini sedang diawasin oleh Allah. Ini saya sholat johor diawasin Allah, sholat asar diawasi Allah, dan semua sholat diawasin Allah. Makanya ketika orang sudah merasa diawasi Allah, dia akan melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, dengan sebagus-bagusnya, supaya yang kita lakukan Allah senang, Allah ridho. Coba nanti dipraktekkan di rumah kita atau di musola, di masjid, sama saja. Praktekkan itu, apapun yang kita lakukan dalam rangka mencari keridhaan Allah dan kita sedang diperhatikan oleh Allah. Ucapan yang saya lontarkan ini satu persatu, per huruf, bukannya satu kalimat, satu kata, bahkan per huruf ini Allah catat. Niat saya sudah pasang tadi, mudah-mudahan saya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang satu itu, yang pertama, niat mencari ilmu adalah fi mardotillah. Yang kedua, tolabul hidayah. Orang menuntut ilmu adalah dalam rangka menuntut hidayah, menuntut petunjuk. Yang tadinya kita nggak bisa wudhu dengan sebab menuntut ilmu, jadi wudhu dengan bagus. Yang tadinya sholat kurang rapih, dengan menuntut ilmu, sholat jadi rapih, jadi bagus. Kalau semalam ada bab fikihnya juga saya kupas sedikit, masalah apa tuh khotib. Ya, masalah khotib. Orang kalau di sini melaksanakan sholat Jumat, di sini khotib, maka yang orang berdiri minimal 5 orang di depan sini adalah orang yang harus alim. Kalau nggak ada 5, minimal 2 orang di sini harus alim. Artinya orang yang memahami tentang rukun-rukun khutbah, tentang pembatalan khutbah harus tahu. Kenapa sebabnya? Ketika nanti ada khotib sedang khutbah lupa menyampaikan salah satu rukun, maka ini orang yang di sini nih, yang di sini yang paling depan harus mengingatkan. Si khotib lupa membaca wasiat takwa, usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kamu sekalian, wa nafsi, dan aku berwasiat kepada diri aku sendiri bitaqwallah. Dia lupa baca itu. Atau ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu khatib lupa membaca itu, maka orang yang di depan sini wajib mengingatkan. Subhanallah. Nih, khatib ini harus paham. Ketika diingatkan subhanallah, khatib harus paham. Sampai dia terus juga baca khotibnya, khotbahnya, dia nggak ingat itu, rukunnya ada yang kurang, ingatkan lagi 2 kali, subhanallah. Masih terus juga ingatkan subhanallah, sampai 3 kali diingatkan, nggak sadar. Ini orang yang di sini mau nggak mau harus berdiri mengingatkan khotib yang salah. Kenapa sebabnya? Kalau rukunnya kurang, tidak dibawa dalam khotbah ataupun di dalam sholat, maka khotbahnya atau sholat Jumatnya pun batal, nggak sah, karena rukun yang dilewatkan, rukun yang ketinggalan. Kalau sunnah abad masih boleh kita sujud sahwi, tapi kalau rukun yang ditinggal batal sholatnya. Maka orang yang di depan di sini harus ada orang yang alim yang mengerti. Imam lupa baca Fatihah karena baru masuk ke tempat sholat, beliau hanya dipikirkan surat yang panjang-panjang. Nanti saya kalau ngimam saya baca sabihis, langsung pas Allahu Akbar kabiro, langsung baca sabihis, Fatihahnya lupa, kan rukun itu. Ketika itu rukun lupa disampaikan, maka orang yang ada di belakang sini harus mengingatkan subhanallah, subhanallah. Terus kita ingatkan lagi sampai 3 kali. Kalau 3 kali juga dia masih lupa, tidak membaca Fatihah, itu satu keterangan menyebutkan boleh kita ingatkan dengan ucapan yang lain. Belum baca Fatihah, batal nggak kalau begitu?
Kan katanya mengingatkan orang cuma satu kalimatnya subhanallah. Tapi kalau ini fatal, sifatnya fatal, ketika dia nggak baca Fatihah, ingatkan dengan kalimat belum baca Fatihah gitu. Ini belum baca, ingatkan. Karena apa? Nanti membawa jamaah semua akan jadi batal. Tolabul hidayah yang kedua, orang yang menuntut ilmu itu adalah dalam rangka mencari petunjuk. Yang tadinya dia belum tahu jadi tahu, yang tadinya dia lupa jadi ingat. Yang ketiga, nuntut ilmu itu niatnya adalah imtisarul awamirillah war rasuli, menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul. Memang Allah ada menyuruh di dalam Quran? Ada. Menyuruh nuntut ilmu itu ada. Menuntut ilmu, yarfa'illahu allazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu di antara kamu. Diangkat beberapa derajat, artinya kita harus nuntut ilmu. Bahkan kalau Rasulullah mah perintahnya luar biasa, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah olehmu akan ilmu dari buayan ibu gendongan sampai kepada liang lahat. Itu Rasulullah nyuruhnya seperti itu, memerintahnya. Bukan nuntut ilmu baca Quran, kalau setelah selesai bisa baca berhenti baca Quran, enggak begitu. Sampai kepada liang lahat, artinya kalau kita sudah lancar membaca, pahami artinya, maknanya. Kalau kita sudah bisa memahami maknanya, belajar mengamalkan sampai akhir hayat, tidak ada selesainya nuntut ilmu. Yang keempat, kita singkat-singkat saja, al-istirdaul malaikah. Nah, nuntut ilmu yang lain adalah dalam rangka menyenangkan malaikat. Malaikat kita ada dua nih, kiromal katibin kita ada dua, raqib dan atid. Malaikat dua-duanya ini, keduanya ini, ketika kita ajak, ketika kita bawa diri kita kepada tempat ibadah, itu senangnya luar biasa. Alhamdulillah hari ini si Fulan bin Fulan mengajak saya ke tempat ibadah, menyenangkan malaikat. Maka kita didoain oleh malaikat, terus didoain oleh malaikat. Tapi sebaliknya ketika diri kita, jiwa kita bawa ke tempat maksiat, itu malaikat kecewanya luar biasa. Karena dia nggak akan lepas dari kita. Setiap kita manusia ini insan, jiwa-jiwa kita ini, setiap diri kita ada malaikatnya. Kiromal katibin, raqib di sebelah kanan, atib di sebelah kiri. Raqib mencatat kebaikan, atib mencatat kejelekan. Nggak akan lepas dimanapun kita berada. Saat gelap, saat terang, saat berjamaah, saat sendiri, saat berjalan, saat tiduran, itu tetap itu ada malaikat kiromal katibin, raqib dan atib selalu bersama kita. Bahkan ketika kita melamun sekalipun, itu malaikat ikut merekam apa lamunan yang ada di diri kita. Melamun urusan dunia, melamun urusan porno, melamun urusan yang lain-lain, atau melamun urusan ibadah, itu ada catatannya, nanti dibuka nanti. Akan Allah buka tuh catatan-catatan atau lamunan-lamunan kita, angan-angan kita akan dibuka di hadirat. Yang kelima, 5 saja barangkali tadi. Yang kelima, niat nuntut ilmu adalah thalabul maghfirah, mengharap ampunan Allah atau menuntut ampunan Allah. Kita sudah niat tadi berangkat dari rumah, melangkahkan kaki keluar pintu, mau pakai sendal, mau naik motor, selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Itu yang kita langkahkan kaki kita, itu apa yang kita injak tadi itu batu yang kita injak memohonkan ampun buat kita. Pohon yang tadi kita lewatin itu memohonkan ampun buat kita. Bahkan binatang-binatang di laut, dalam kitab Muhtarul Hadis An-Nabawiyah, binatang yang ada di laut itu memohonkan ampun kepada kita. Ya Allah, itu si Fulan bin Fulan benar-benar ikhlas mau mencari ilmu, ampuni dosanya ya Allah. Itu kita ada berangkat dari rumah itu. Mudah-mudahan dengan ikhlas tadi, dosa yang pernah kita buat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Thalabul maghfirah war rahmah, dan mencari kasih sayang Allah. Wa idkum minan nar, dan supaya terhindar dari api
neraka. Udah 5 saja barangkali, nanti mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.